lagi kita. Hai guys, Yes, yuhu. true. Hari ini kita mau bahas apa nih? Still in Masih the sama love dong series. attachment. Yes, masih Oke. love series. Melanjutkan attachment. Kemarin kita baru bahas satu kan, insecure-nya masih ada 2 lagi. Ya, kemarin kita Oh, bahas tentang yang kita sebutnya anxious ya, anxious. Anxious. occupied. Hari ini kita akan bahas yang Kita tembak. hari ini mungkin ngobrolnya biar enak, kita akan sebutnya avoidant. Tapi memang dia lengkapnya itu kalau nggak salah dismissive avoidant. Gitu. Avoidant Karena kita nanti sebut ada avoidant. satu lagi yang namanya fearful avoidant. Jadi kita Yup. sekarang dismissive avoidant dulu. Iya. Oke. Tapi siapa yang mau jelasin kah hari ini? Oh, I'm ready. Ya, I'm ready. silahkan Kibo. Luar biasa Ibu Tika. Tidak di akademik, tidak di non-akademik, selalu ready. Luar biasa. Gue baca-baca nih tentang si avoidant. Oke. Jadi mungkin seperti yang sudah kalian sampaikan ya sebelumnya, kita mulai lagi dari gimana sih sebenarnya masa kecilnya orang-orang dengan tipe attachment yang avoidant ini. Karena avoidant itu kan sebenarnya masuk ke insecure ya. Jadi meskipun dia kalau anxious itu dia justru mencari koneksi dengan orang lain, berusaha untuk engage dengan orang lain, kalau avoidant sesuai dengan namanya dia justru menghindar. Tapi menghindar itu sebenarnya adalah part of the insecurity yang mereka punya karena traumatic past mereka, traumatic experience yang mereka punya di masa kecil. Nah, kalau misalnya secure itu orang tuanya accommodating, kalau misalnya yang anxious biasanya orang tuanya sibuk, kalau yang avoidant ini biasanya datang dari keluarga dengan orang tua yang strict, aturannya super strict biasanya kayak gitu. Jadi biasanya nih kita contoh aja nih, misalnya anak ini punya bapak yang strict gitu, aturannya kencang, kalau misalnya salah dihukum gitu. Terus gimana sih hubungannya, kenapa sih dia bisa menjadi tipe yang avoidant, kenapa dia bisa jadi tipe yang justru menghindar dari berrelasi dengan orang lain gitu. Karena nih, ketika mereka mendapatkan tipe attachment yang strict itu, mereka kan sangat hitam putih ya. Jadi kayak I do things right dan gue nggak dipunish, dan I do things wrong dan gue dipunish gitu loh. Jadi untuk menghindari punishment tersebut, anak itu tuh jadi belajar bahwa mereka tuh nggak bisa menunjukkan emosinya, dan mereka tuh sangat menyembunyikan perasaan mereka untuk melindungi mereka dari harm yang mungkin terjadi kalau misalnya mereka menunjukkan perasaannya. Contoh nih, misal bapaknya galak, terus dia kayak mau menunjukkan perasaannya, gue nggak terima nih dengan aturan kayak gini gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita menolak nih, bapaknya strict gitu, yang modelannya because I said so, yang ada dia kena masalah kan, yang ada dia kena marah, dihukum gitu. Jadi dia kayak sangat terlatih untuk, ya udah, yang penting aman menyembunyikan perasaannya dia aja untuk survive gitu. Dengan begitu nih, anak-anak yang kayak gini, biasanya lebih self-sufficient gitu, karena mereka merasa justru figure attachment-nya itu tidak bisa memberikan mereka perhatian yang dibutuhkan, nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka, jadi mereka lebih ke arah survival gitu loh, kayak gue harus survive sendiri karena mereka nggak bisa memberikan. Kalau di anak kecil mungkin munculnya itu misalnya ditinggal nih dia sama orang tuanya. Kan kalau misalnya yang kemarin Hani jelasin, anxious itu mereka tuh bisa bisa ngamuk gitu ya Han. Maksudnya bisa takut gitu ketika mereka berpisah, tapi justru pas datang mereka kayak acuh tak acuh karena sebenarnya takut nih apakah orang ini akan meninggalkan lagi gitu, apakah figure attachment akan ninggalin lagi. Nah, kalau anak yang avoidant, mereka cuek aja, ditinggal mereka nggak nangis. Orang figure attachment-nya balik nih, orang tuanya balik, mereka sibuk main sama permainannya mereka sendiri. Nah, itu tuh karena mereka ya itu tadi, berusaha tidak menunjukkan perasaannya, jadi kayak emang ya udah self-sufficient. Kalau emang mereka nggak bisa memberikan gue atensi atau kebahagiaan yang gue butuhkan, gue main dengan mainan gue gitu. Kayak mainan gue bisa memberikan kebahagiaan yang mungkin gue nggak dapet dari figure attachment gue, kayak gitu tuh awal mulanya. Nah, makin gede, si orangnya ini tuh jadi model-model orang yang mereka memang susah untuk mengekspresikan perasaannya, dan ya karena susah untuk mengekspresikan perasaannya, otomatis mereka jadi susah untuk membangun relationship yang meaningful gitu. Nah, ini sebenarnya
apa ya, agak mirip juga ke yang Hani gitu ya. Kalau yang tadi kan, Anxiety, ada anxious. mungkin dia kepercayaan terhadap dirinya untuk si self-worth-nya, rendah. Kalau si Hmm. avoidant mungkin bukan rendah ya, karena dia kalau di kuadran yang Hmm. kita udah omongin di video-video sebelumnya, dia itu Hmm. bukan kuadran, sorry. Yang maksudnya antara dua aspek self-confidence dan social confidence, Ya, si tipe avoidant ini tuh dia self-confidence-nya justru tinggi. Dia memiliki self-esteem yang tinggi, iya. dan social confidence-nya rendah. Jadi dia nggak percaya dengan lingkungannya gitu. Dia nggak percaya lingkungannya bisa memberikan Hmm. apa yang dia butuhkan, bisa memenuhi kebutuhan dia. Jadi dia sendiri aja gitu. Jadi orang ini tuh biasanya munculnya Hmm. sangat self-sufficient, sangat independent, dan mereka Iya. proud of that gitu loh. Bukan apa ya, karena mereka Hmm. mungkin self-confidence-nya tinggi. Jadi mereka proud bahwa mereka, gue bisa kok menuhin kebutuhan gue sendiri gitu, nggak usah Mhm. bergantung sama orang lain. Padahal sebenarnya Mhm. reality setiap orang itu pasti butuh orang lain untuk apa ya, untuk berkembang, untuk maju ya, untuk hidup sehari-hari Mm-mm. gitu. Jadi Wow. lebih kepada bukannya dia self-worth-nya kurang, bukannya dia Hmm. self-image-nya kurang, tapi lebih ke arah negatif. Mungkin karena apa ya, dia jadi terlalu percaya diri, dia jadi underestimate power dari Sama orang lain. lingkungan sosialnya, iya. Nah, jadinya kayak Hmm. negatif gitu, karena dia terlalu ekstrim ke satu spektrum Mhm. gitu. Memang dia kan hanya percaya dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri kan, karena yang tadi lo bilang self sufficient itu. Jadi dia cuma taunya ya semuanya bisa gue handle sendiri, semuanya ya kan semuanya bisa gue atasi sendiri, gue nggak butuh orang lain buat ngelakuin itu gitu kan. Jadi Iya dia kayak malah gitu. jadi seperti itu. Pertanyaan gue, Bo, ini Hmm. agak mundur sih. Tadi kan lo Hmm. bilang tadi lo nyebut-nyebut past traumatic event gitu kan. Tadi salah satu contohnya lo bilang di orang tua yang strict gitu. Ada lagi nggak sih maksudnya possibilities dari si past traumatic event yang bisa bikin attachment style tuh jadi avoidant gitu, yang membuat dia jadi kan avoidant kan dia detach kan, berarti Ya, kayak tidak terkoneksi sama orang dan nggak mau gitu, enggan gitu ya. kan berkoneksi intim apalagi sama orang lain. Hmm. Apa tuh? Ada lagi nggak Kalau yang lain? ada sih, kalau misalnya yang tadi itu kan memang lebih sesuatu yang mild gitu ya, sesuatu yang mungkin banyak ditemuin di household kebanyakan gitu, orang tua yang strict ada lah pasti gitu. Untuk kasus yang lebih ekstrim, beberapa itu bisa melakukan physical abuse atau emotional abuse gitu terhadap anaknya. Jadi kalau untuk yang ekstrim kayak gitu, itu bisa juga menyebabkan avoidant karena mereka merasa nggak bisa gitu loh bergantung sama orang tuanya. Tapi enggak sih, sebenarnya bukan emotional abuse. Kalau emotional abuse mungkin nanti masuknya akan ke apa ya, tipe attachment insecure yang lain. Lebih ke arah physical abuse sih kalau di avoidant yang parah gitu, masa kecil yang parah, lebih ke physical abuse. Nah mereka merasa ya nggak bisa diandelin nih orang tua gitu, gue harus bergantung sama mereka, tapi mereka malah secara physically abuse gue gitu. Itu in some rare cases gitu. Oke. Memang dia kebalikannya banget ya sama si anxious Anxiety. yang kemarin. Yang anxious Yes, kan bener. benar-benar dependent banget ke orang lain, kalau ini malah justru independen banget dari orang lain gitu. Independen Iya, lain sampai bener. kesannya nggak butuh gitu. Nggak Iya. butuh sama orang, iya bener-bener. Gitu. Oke. Nah ini mungkin kalau dalam forming relationship ya, yang menjadi problem adalah karena hubungan itu kan lo being vulnerable with each other, lo depend on each other gitu loh. Nah mereka tuh mereka nggak bisa percaya sama orang karena sebenarnya insecurity itu datang dari mereka merasa gue takut dikecewakan oleh orang lain, so I better bergantung sama diri gue sendiri gitu kan. Jadi mereka tuh nggak bisa melepaskan dirinya, nggak bisa let go gitu loh ke orang lain. Kalau ngerjain sesuatu harus gue karena gue nggak percaya sama orang lain gitu. Mungkin downside-nya adalah orang-orang avoidant ini jadi kalau dalam relationship mereka itu orang yang karena mereka merasa gue bisa sendiri, jadi mereka merasa cara mereka adalah cara yang seharusnya gitu loh. Kadang ketika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan pikiran mereka, nah mereka tuh bisa marah. Nah ini sama sebenarnya dengan orang yang anxious. Kalau orang anxious itu keluarnya dengan moody, kalau orang yang avoidant tuh keluarnya dengan marah. Karena mereka itu
harus memegang kontrol. Jadi intinya adalah kontrol kalau di orang yang avoidance. Mereka nggak mau menyerahkan kontrol ke orang lain. Makanya mereka biasanya ekspresi emosinya itu adalah marah. Karena terhadap beberapa orang, marah itu bisa membuat kontrol gitu loh. Kayak mereka tuh seakan-akan in control gitu. Powerful gitu ya. Jadi memang mereka menunjukkannya marah. Tapi sebenarnya sama lagi nih kayak orang-orang yang anxious juga, bahwa mereka tuh kurang dapat mengenali perasaannya mereka sendiri, pemrosesannya kurang matang, sehingga ya segala keluarnya marah gitu. Mungkin personality-nya jadi agak rigid, kurang fleksibel gitu biasanya. Ngaruh juga nggak sih, Bo? Karena pas kecilnya mungkin juga sering dimarahin gitu kan. Jadi mereka modeling ke figure attachment waktu kecil gitu. Bener sih. Jadi mereka cuma tahu kalau ada kesalahan tuh ya harus dimarahin gitu. Nggak ada cara lain untuk menyelesaikannya gitu. Jadi nggak ada toleransi gitu lah ya. Nggak ada gray area jadinya di orang ini tuh memang mereka lebih ke ya udah lo benar atau lo salah gitu. Sebenarnya sih ya kalau untuk memulai relationship mereka ini mereka bagus gitu loh. Jadi mereka punya semacam persona, mungkin karena mereka self confidence juga kali ya. Jadi mereka sebenarnya ke lingkungan tuh bisa masuk. Mereka forming relationship bisa, forming dengan teman bisa, forming dengan kayak significant other bisa. Tapi permasalahannya adalah untuk go deeper gitu loh. Jadi mereka tuh kalau temenan atau kalau punya relationship, mereka tuh biasanya di permukaan. Jadi ada part dari mereka yang emang mereka nggak mau tunjukkan ke orang lain. Well, kalau dalam relationship lo tuh kan harus sharing kan, harus kayak share secret, share vulnerability gitu. Nah mereka nggak bisa gitu ke dalam itu. Jadi biasanya hubungannya lebih ke surface. Makanya mereka superficial gitu ya. Superficial. Makanya biasanya orang-orang avoidant tuh prone to loneliness gitu. Jadi meskipun temennya mereka banyak, tapi mereka nggak punya yang kayak deep relationship gitu. Yang bikin dia susah kan soalnya dia nggak mau kalau dia jadi terganggu akan kontrol hidupnya kan. Kan dia tuh salah satu khasnya adalah dia maunya hidupnya itu adalah dikendalikan sama dia gitu kan. Dia nggak mau rely to other people, dia juga nggak mau building terlalu dalam, karena kalau misalnya orang sharing apa sih hal yang sampai ke dalam gitu, maksudnya kayak hal yang deep gitu kan biasanya kan kita menunjukkan tidak hanya yang strength kita bagus tapi juga weaknesses-nya kita. Ketika kita menunjukkan weaknesses kita kan sebenarnya itu jadi kayak sedikit banyak akan fragile dari orang itu. Jadi orang itu kayak sedikit banyak jadi punya kendali akan weaknesses yang dia udah tahu tentang kita gitu, karena dia kayaknya tuh nggak mau itunya gitu kan. Itu sebenarnya agak mirip ya dengan yang fearful mungkin di video abis ini. Tapi perbedaannya mungkin kalau misalnya fearful mereka lebih punya persona yang people pleaser gitu. Kalau avoidant ini memang punya persona yang kayak cuek aja dia. Iya, I have control over things gitu. Everything will be fine gitu. Tapi itu sebenarnya sih katanya kayak ya udah itu kayak emang kayak semacam coping mechanism-nya mereka. Mereka tuh merasa kayak enggak kok ini enggak affecting gue. Enggak kok ini enggak affecting gue. Tapi jadi detach karena mereka enggak bisa mengakui. Iya. Mereka jadinya enggak punya enggak bisa mengakui bahwa gue merasa sedih, gue merasa gagal atau apa kayak. Jadi kejadiannya juga gitu tuh kalau misalnya dating ya, mereka putus, mereka tuh akan dengan cepat move on karena mereka merasa kayak enggak gitu loh, kayak no it doesn't affect me that much gitu. Dan mereka biasanya get into a hobbies yang sampai intense atau jadi workaholic gitu. Oh gitu. Tadi gue sempat bertanya-tanya sebenarnya, bukan lo sempat bilang kalau mereka tuh prone to loneliness kan. Kan kayak padahal sebenarnya mereka merasa ya kayak seolah-olah nggak butuh orang lain gitu, tapi kok mereka bisa rentan kesepian gitu kan. Ternyata baru dapat jawabannya dengan yang tadi sih, mereka coping mechanism itu dengan semacam denial tadi gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh tetap butuh juga kok gitu, cuma mereka itu tuh kayak jauh dipendemnya tuh dalam banget kan. Jadi mereka justru ada gitu kesepian kalau lagi sendiri ternyata gitu. Iya sih, yang gue baca juga dia tuh secara sadar memang katanya dia nyebutnya nge-suppress si needs-nya itu
secara sadar sehingga jadi dia taunya dia tuh tidak membutuhkan gitu. Seolah-olah I'm good by my own gitu. Iya, tapi mereka larinya itu tadi menyibukkan diri. Jadi sebenarnya mungkin bukan perasaannya tidak ada, tapi ya disalurkannya jadi sesuatu yang mungkin lebih produktif. Ya itu tadi workaholic. Karena sebenarnya plusnya dari orang-orang avoidant ini adalah kalau misalnya di lingkungan kerja tuh ya tadi kayak kalau misalnya ada task individual, mereka tuh sangat apa ya mungkin task oriented gitu karena mereka nggak mau mengarah ke arah yang emosionalnya gitu. Terus mungkin kalau soal dari originality of idea, mereka tuh bisa punya originality yang lebih original daripada orang apa mungkin tipe lain karena mereka nggak ada konformitas sama sekali ke sosial gitu biasanya. Iya benar sih. Tapi memang jadinya mereka minus di building apa ya intimate relationship, close relationship kayak tadi karena mereka tuh apa ya selalu dengan tamengnya bahwa I can do it myself gitu. Ketika ada sesuatu yang nggak benar di relationship-nya, mereka dengan cepat oke fine gitu. Kayak I'll just do my thing gitu loh. Dan karena mereka nggak menunjukkan, biasanya katanya kalau ada masalah nih di relationship, mostly mereka nggak ngomong gitu loh kayak masalahnya apa, mereka nggak menunjukkan. Hingga di other partner tuh biasanya nggak tahu bahkan di relationship itu ada masalah. Ntar tahu-tahu tiba-tiba si orang yang avoidant ini minta putus gitu. Jadi by the time mereka tahu ini itu ada problem, orang ini minta putus karena mereka langsung kayak ya mungkin tadi ya nggak mau toleransi dan kayak oh dia nggak sufficient apa ya nggak convenient buat kehidupan gue. Ya udah bye gitu. Kayak daripada sesuatu yang ada chance untuk membuat gue kecewa, udah aja langsung bye gitu. Jadi tidak dikomunikasikan perasaannya. Sebenarnya it's bad on term of communication sih, karena kayak gitulah kayak mereka nggak express themselves gitu. Yang gue baca sih ya, Bo, tapi gue nggak tahu sih, misalnya kayak ini tuh mutlak atau enggak gitu. Gue rasa sih nggak mutlak ya. Jadi yang gue baca tuh katanya tipe ini juga dia tuh punya apa ya tendencies untuk kurang senang merenung gitu atau berkontemplasi gitu terkait hubungan dia sama orang lain gitu. Makanya kalau tampilan luarnya tuh kelihatannya kayak orangnya tuh kalau berhubungan tuh selain superficial tuh yang pendek-pendek aja gitu. Jadi dia kayak bukan sulit memaintain ya, lebih kepada sedikit gitu dia punya hubungan yang long lasting gitu sama orang lain gitu. Orang-orang avoidant ini memang kan tadi di awal gue bilang mereka punya rigid personality. Jadi kayak mereka berpikir untuk berubah atau merefleksikan sesuatu itu agak susah karena misalnya nih di kepala mereka udah ada pakem gitu loh kayak this is right, this is wrong gitu. Agak sulit gitu loh untuk menjadi fleksibel kan kalau lo kalau lo ngomongin sesuatu, kalau lo kayak merge your idea atau lo reflecting on something dan berusaha merubah sesuatu kan itu butuh fleksibilitas kan. Iya. Jadi maksud gue tuh tadi gue pengen ngomongin si yang dia kurang suka merenung atau berkontemplasi terhadap hubungan dia sama orang lain. Jadi jatuhnya kayak yang tadi lo omongin, jadi kayak ada masalah, gak diomongin, gak dikomunikasiin, tiba-tiba bye gitu. Karena dia gak mau merenung dulu kayak apa di hubungan ini yang kurang ya, apa yang kurang dari gue, apa yang kurang dari dia, apa yang bisa diperbaiki di sini dan lain sebagainya. Enggak, dia kayak cuman lo gak fit, bye gitu. Gue gak dapat kebutuhan gue dari lo, sudah gitu. Ada satu yang gue lupa mention. Jadi memang orang-orang ini biasanya punya suatu ideal tertentu, terutama dalam relationship. Mereka kayak tahu gitu lah apa yang mereka mau. Gue mau ini, orang ideal gue tuh A, B, C, D, E gitu. Nah mereka tuh ya jatuhnya kayak tadi gitu. Kalau orang itu nggak fit, ya udah goodbye gitu loh. Mereka tuh bukannya trying to make things work, tapi lebih kayak oke, lo nggak fit, goodbye gitu. Kayak gue nggak mau take effort gitu loh untuk kayak ribet-ribet sama lo gitu kan. Betul. Jadi sangat amat bertolak belakang dengan yang anxious ya. Kalau yang anxious kayak I will do my best for you. Iya, terus apa-apa dipikirin banget kan. Kalau ini tuh kayak ya udah sekalinya nggak cocok ya udah gitu. Iya benar. Lo ngabisin waktu gue, bye. Iya. Terus berarti mereka sering ini juga ya menggunakan distraksi gitu ya untuk merepress emosional feelingnya dia gitu.
Sama kan sebenarnya kalau balik lagi ke waktu mereka kecil, ya mereka nggak dapet dari orang tuanya, mereka main sama mainannya gitu loh, kayak mereka punya Iya sih, bener. distraksi tersendiri gitu. Continue sampai dewasa ya. Dan distraksinya mungkin jadi ya bukan ke orang lain gitu, bukan ke sesama temannya mungkin, atau ke di rumahnya ada orang lain selain orang tuanya, tapi justru ke mainan. Jadi kan kalau orang udah dewasa ya ke kerjaan kayak gitu ya, ke Hobi, ya hobi. kerjaan. Benar-benar. Iya. Kayaknya pokoknya ke self-nya dia aja deh gitu ya. Ke dirinya Iya. aja gitu. Makanya mungkin orang avoidant tuh sebenarnya dalam hal apa sih, kayak self development gitu ya, yang apa sih self development kan, yang kayak misalnya baca atau misalnya belajar apa gitu kan. Maksudnya mereka tuh biasanya ada interest ke situ gitu loh, tapi ya itu tadi mungkin jadi mungkin mereka open minded ke arah situ, tapi kayak yang Nina bilang kalau dalam relationship mereka udah punya pakem tersendiri sehingga mereka nggak trying to reflect sebenarnya apa yang bisa diperbaiki, apa yang apa gitu. Jadi development dalam. Mungkin itu ngaruh ke yang tadi ya, yang aspek karena self confidence tinggi, dia tahu gitu loh, kayak untuk self development harus seperti apa. Tapi karena social confidence jelek, dia nggak tahu gitu untuk meningkatkan di aspek sosialnya harus seperti apa. Mungkin gitu. I see. Enggak, kalau dari episode-episode sebelumnya kan kita apa namanya, gue sempat nyebut-nyebutin masalah yang kuadran-kuadran itu kan. Kalau untuk yang tipe ini di kuadrannya itu memang dia kan tipe apa namanya, si level avoidance yang tinggi, si anxiety-nya rendah. Karena anxiety-nya rendah, jadi dia tuh bener-bener tampilannya tuh tidak iya, kayak careless gitu loh, ngerti gak sih? Ya cuek. Iya, cuek aja gitu sama orang lain, kayak nggak butuh gitu. Kayak dia akan datang, bertemu dengan lo, have fun dengan lo, and then that's it gitu. Ketika lo nih misalnya lo punya teman yang seperti itu, lo udah berharap lebih nih sama orang ini, lah dicabut gitu lah seolah-olah. Exactly. Ketika orang mulai clingy, emang mereka nggak bisa. Itu adalah cue mereka untuk runaway. Ketika orang mulai clingy kepada mereka. Gitu. Iya, jadi apa namanya, justru dan mereka tuh ketika mereka kayak gitu, mereka tuh nggak ada cemas-cemasnya gitu loh, nggak ada khawatirnya kayak lo akan merasa kesepian, atau lo akan merasa sedih kah, atau lo akan merasa kayak ditinggalin sama temennya. Dia nggak kepikiran sama itu, dia nggak cemas juga gitu sama hal itu. Dan dia juga nggak cemas bahwa ntar kalau lo butuh, lo bisa lagi datang ke dia gitu. Buat lo sih kayak itu bisa aja terjadi, kalau lo butuh ya lo datang aja ke dia, that's it gitu misalnya. Jadi lo nggak ada khawatir bahwa gue kan sekarang ninggalin dia, jangan-jangan nanti dia ninggalin gue. Nggak ada kayak gitunya gitu. Enggak sih. Dan mereka mungkin berpikiran kan, karena self sufficient juga, ya apa ya, primary caregiver aja bisa digantikan sama sesuatu. Jadi mereka merasa kehilangan orang tuh kayaknya bukan sesuatu yang it's a big deal gitu loh. Selama you don't do something that's in line with cara gue memandang sesuatu, ya udah gue nggak punya kerugian untuk melepaskan lo, kayak gue nggak butuh validasi dari lo. Mungkin bedanya gitu kalau sama yang anxious gitu. Jadi justru dia kayak ya udah let go aja. Tapi permasalahannya emang lebih ke incapability untuk maintain gitu. Lebih simple kali ya, apa ya, yang dipikirin tuh nggak banyak gitu, kayak ya udah karena tadi sih, karena terbiasa hitam putih, jadi ya udah iya enggak gitu, jangan di tengah-tengah gitu kan. Sama ada satu trait lagi nih yang emang sangat sangat sering muncul di orang-orang avoidant, yaitu mereka itu biasanya menghindari menunjukkan afeksi gitu. Sebenarnya gue nggak tahu ya relationnya tuh gimana gitu sama insecurity mereka gitu. Tapi mereka tuh bahkan menolak bukan menolak, menghindari kayak physical affection gitu, kayak pelukan atau misalnya eye contact yang terlalu lama. Mereka tuh nggak bisa kayak gitu. Makanya mereka kayak kurang bukan tipe orang yang kayak suka pegang-pegang atau apa gitu. Mungkin sih. Mungkin karena kurang paparan nggak sih? Mungkin kurang paparan juga. Tapi menurut gue nih, kayaknya afeksi itu kan part of intimacy juga ya. Jadi kalau misalnya mereka memberikan orang kayak oke, you can touch me gitu loh. Itu kayak sama aja lo memberikan go orang masuk kan. Kayak makanya mereka avoid. Itu sih anggapan gue ya, nggak tahu. Tadi sih bisa jadi juga karena kan mereka juga sebenarnya kan deep down tuh masih butuh afeksi juga kan sebenarnya, tapi karena mereka denial itu, mereka mungkin bisa jadi takut kalau misalnya sampai ada kontak yang terlalu deket tuh nanti mereka akan
udah terlanjur Attach percaya gitu sama nggak orang sih? itu, ternyata ternyata orangnya juga nggak bisa Kecewa. dipercaya kayak orang tua gue gitu, Iya. sama aja Iya, kayak iya, gitu kan iya. bisa jadi. Possibly gitu sih. Iya, Possibly takut gitu. nyaman gitu ya. Iya. Iya. Taunya tapi nggak bisa dipercaya juga gitu kan. Iya, Kayak astagfirullahaladzim. Iya. Mungkin Iya. ini kali ya, super careful kali ya orang-orang ini, kayak antisipasi Iya. gitu. Sebenarnya actually Iya, it's a sign of anxiety juga sih, kayak mereka melihat jauh ke depan bahwa kayak jangan sampai ini apa ya menyakitkan lah buat gue in the end. Karena mereka copingnya juga adalah dengan cara gue nggak peduli. Kalau misalnya mereka terlalu into it, bubar. Iya, benar. Pertahanan runtuh gitu ya. Iya. Iya. Nah, kalau dalam relationship sendiri nih ya, dari yang gue baca, itu mereka tuh ada 3 macam. Pertama, mereka bisa, kalau tadi anxious itu biasanya lebih ke people pleaser, kalau dismissive avoidant ini biasanya bisa jadi victim, bisa jadi controller, atau bisa jadi avoider, gitu. Kalau dia victim, biasanya nih, mereka itu kan apa ya, mereka ada kebiasaan untuk nggak mengungkapkan perasaannya, pokoknya kalau bisa gue invisible gitu kan, supaya nggak kena marah nih sama bapaknya. Itu kalau misalnya kita mengaitkan tadi dia pas kecil bapaknya strict gitu. Nah biasanya anak-anak yang bukan anak-anak, misalnya orang dengan tipe yang dalam love relationship-nya itu adalah victim, mereka tuh justru jadi mencari orang yang kayak orang tuanya gitu loh, yang kayak bapaknya itu. Justru mereka menikah sama orang yang kayak bapaknya. Sehingga biasanya mereka itu korban abusive juga dari pasangannya gitu. Kalau mereka tipe yang kalau mereka tipe yang victim. Kalau mereka tipe yang controller, kayak yang tadi gue bilang, mereka tuh harus in control dalam semua keadaan. Mereka nggak bisa merasa vulnerable, humiliated, atau helpless. Jadi mereka selalu menggunakan anger mereka tuh sebagai senjata mereka gitu loh, bahwa kayak mereka in control gitu. Kalau yang terakhir yang avoider, kalau yang avoider itu biasanya mereka mereka mengesampingkan perasaan mereka, mengesampingkan anxiety mereka untuk fokus aja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi ya jatuhnya kayak yang workaholic itu loh tadi, yang mencari coping mechanism lain. Sehingga mereka sama pasangan itu jadi attached gitu. Yang tadi. Gitu. Kalau ini malah ya menurut gue, kebalikan sama si anxious. Kalau anxious harus ditelepon berapa hari sekali. Kalau orang ini justru mereka bisa nggak bales telepon, bisa nggak bales SMS. Wow! Ikutan sama kayak gue. Gak bales kalian chat. hidup di zaman kapan sih? Coba tolong. Kita kayaknya mundur ke masa lalu. Aduh. Iya, dia mereka nggak balas chat kayak gitu tuh bisa berhari-hari, bisa hilang gitu loh modelannya orangnya. Kalau mereka udah ngerasa aduh clingy banget, mereka tuh kabur dulu gitu. Terus emang biasanya susah komit, yang kayak gitu-gitulah modelannya. Makanya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, misalnya si avoidant ini ketemu sama anxious, kalau yang gue baca sih ya, mereka sebenarnya bisa make things work gitu. Karena sebenarnya mereka itu ada saling melengkapi gitu sebenarnya. Ada compatibility-nya gitu ya. Kalau si orang avoidant ini bertemu dengan orang yang anxious gitu ya, sebenarnya hubungannya itu akan penuh dengan stress dan anxiety for both side gitu. Meskipun mereka bisa make it work, tapi mostly itu dipenuhi dengan stress dan anxiety. Kenapa? Karena si dismissive itu mereka undervalue si partnernya, si orang anxious ini. Karena mereka kan orangnya dismissive ya, kayak jadi mereka sebenarnya nggak menganggap mereka special banget gitu. Sedangkan orang yang anxious overvalue pasangannya gitu. Sedangkan si orang yang avoidant ini kan sebenarnya nggak suka diklingiin atau apa gitu kan, meskipun pasangannya mengovervalue, mereka nggak suka diklingiin. Jadi in the end nih pasangan ini kalau bertemu biasanya mereka can make it work. Dan ini adalah pasangan yang paling common. Katanya orang avoidant itu biasanya attracted sama orang anxious. Mereka biasanya sering banget jadi couple gitu. Why? Tapi sebenarnya nggak setoxic itu. Ya mereka attract each other aja karena mungkin tadi yang satu undervalues yang satu overvalues yang satu. Jadi kayak mereka somehow di awal tuh attracted to each other. Mereka bisa make things work, tapi
memang ada kecenderungan mereka untuk saling menyalahkan the other partner, ngerti nggak sih? Jadi ketika ada masalah di hubungan tersebut, dia akan mikir, ya salah dia sih. Misalnya kayak si orang avoidant, dia akan mikir, salah dia, orang dia clingy banget, gini, gue nggak salah gitu. Tapi on the other side, si orang anxious akan mikir si orang avoidant tuh kayak, ya salah dia nggak ngabarin gue, dia ngilang, gitu loh. Jadi, apa ya, mungkin kayak yang lo tadi bilang, Nin, mereka nggak reflect on themselves, orang avoidant dan orang anxious itu prone untuk menyalahkan satu sama lain gitu sih. Tapi sebenarnya masih bisa nih mereka berhubungan gitu. Kalau sama secure mah ya. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang itu tuh apa ya? Itu tuh sebenarnya masih bisa dibilang toxic juga nggak sih? Kan kalau zaman sekarang tuh sering banget dibahas tentang toxic relationship tuh kayak gitu kan, kayak menyalahkan satu sama lain, kayak gitu kan termasuk juga gitu kan. Iya. Dan kayak stres di masing-masing dengan porsi yang tinggi tuh juga sama gitu. Jadi ya memang ini ada positif negatifnya dua-duanya gitu. Iya. Sebenarnya ini toxic, tapi mungkin yang mild ya, karena masih banyak orang yang tinggal di dalam hubungan ini dan masih banyak orang yang bisa make it work untuk apa ya, long term relationship ini masih bisa jalan gitu. Iya, atau mungkin memang bisa jalan karena misalnya yang satu pun akhirnya kayak memahami bahwa oke tipe dia begitu gitu ya nggak sih? Tapi bisa nggak sih dua tipe ini mereflect dalam hubungannya, kemudian memahami bahwa oke dia tipenya begitu, terus ya udah gue terima aja. Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Ketika si dua tipe ini in one relationship? Kayak yang tadi gue bilang sih, karena mereka tuh biasanya bertahan karena satu sama lain merasa sebenarnya dia tuh butuh orang yang kayak gitu, ngerti nggak sih? Kalau si yang anxious kan ya pastilah dia daripada dia nggak punya pasangan, ya udah mending dia sama orang itu aja gitu. Nah kalau si yang tadi, yang avoidant itu, mungkin karena dia merasa dia punya lebih banyak kontrol juga. Karena kan pasangannya tuh aja gitu ya. Pasangannya tuh kan kayak dalam tanda kutip memuja-muja kali ya, kayak overvalue banget gitu ke pasangannya, ke si avoidant ini gitu. Gue sih mikirnya Gue gitu, baru nggak inget tahu deh, deh. gue baru inget kenapa mereka masih compatible. Karena kalau misalnya avoidant ke anxious ya, si orang avoidant ini merasa, kan dia biasanya punya pakem gitu kan ya. Orang anxious tuh bisa ngikutin si orang avoidant ya sih. Jadi mereka merasa apa ya, aman untuk di situnya gitu karena the other partner bisa mengikuti dia. Sedangkan kalau untuk orang anxious ke orang yang avoidant, mereka tuh merasa karena si orang avoidant ini biasanya self-sufficient dan capable, dia merasa punya orang yang bisa digantungin gitu. Bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Iya. Makanya ini jadi sebenarnya needs-nya sebenarnya ada di satu sama lain gitu ya. Berarti sebenarnya bisa berjalan. Kan beda ya, bisa berjalan sama bisa working gitu. Kalau working kan kayak, oh iya berarti bisa berjalan dengan baik. Kalau bisa berjalan doang, tapi both of the side-nya super stress, terus kayak miserable, kan itu namanya cuma jalan doang, tapi nggak berfungsi gitu sih hubungannya ya kan. Nah itu dia yang lead mana? to happiness gitu lah ya. Iya. Jadi dia tuh yang mana? Yang bisa berjalan aja tok, atau sebenarnya bisa berjalan dan saling buat happy juga kok seiring berjalannya waktu gitu. Yang mana sebenarnya? Kalau teh dia bisa berrelationship antara si dua tipe ini? Bisa sih working, kayak mungkin nyambungnya ke ini ya, cara handle orang-orang kayak gitu. Sebenarnya adalah mengajarkan si orang avoidant ini, ya sebenarnya sama dengan anxious. Jadi dua orang ini harus sama-sama menyadari mereka tuh orang kayak apa sih sebenarnya. Reflecting on themselves itu kan salah satu kunci supaya mereka nggak saling menyalahkan dulu satu sama lain gitu. Jadi mereka bisa make things work, tapi mereka harus punya kemauan untuk first mahamin dirinya mereka sendiri dulu. Gue nih orang yang kayak apa gitu. Nice. Dan yang kedua, komunikasi sih, lagi ujung-ujungnya balik ke komunikasi. Karena kan sebenarnya kalau yang bikin relationship orang secure sama secure itu lebih working itu karena komunikasinya jalan gitu kan. Nah kalau ini mungkin ya mau nggak mau memang harus berkaca ke tipe attachment yang secure gitu. Oke, berarti kalau gitu bisa working yang baik gitu ya, bukan yang cuma berjalan tapi bisa. Nggak berfungsi gitu sih hubungan. Working dengan syarat-syarat tadi gitu. Mereka masih bisa sih. Oke. Kalau untuk relationship. Semangat berarti.
Iya, Mhm. masih ada yang lebih Untuk parah siapapun dalam itu. tanda kutip. Masih ada yang Iya, lebih ada parah kombinasi yang ada lebih kombinasi parah. yang lebih parah. Oke, kalau lo ngelihat aja nih, misal avoidant ketemu avoidant, itu sangat jarang terjadi relationship. Guess why? Ya, karena dua-duanya Iya, kayak sebenarnya ya udah bye nggak gitu. Iya, that's exactly kayak iya. gak ada yang mempertahankan relationship dan gak ada yang mulai karena mereka bad at expressing things kan. Jadi biasanya ya gitu, Iya. udah apa-apa udah bye dua-duanya. Jadi biasanya mereka gak kemana-mana kalau avoidant ketemu avoidant gitu. I see. Iya, Terus spekulasi betul. sendiri terus langsung kayak udah dia nggak make move bye gitu. Iya, iya. Ya Allah. Iya, 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 iya. benar-benar. I Mungkin kalau understand untuk now. how to handle-nya ya, kalau untuk si orang avoidant-nya sendiri ini kalau misalnya mereka mau berubah, sebenarnya beda-beda nih tadi. Kalau misalnya yang victims nih, yang tipenya mereka adalah victims gitu. Mereka harus berusaha untuk mengembangkan sense of self-love-nya mereka gitu. Jadi kayak lebih ke self Oke. gitu loh. Mereka harus belajar untuk self-love dan untuk stand up ketika ada orang yang memang ada di atas mereka dan berusaha mengontrol mereka atau mengintimidasi mereka, mereka harus bisa untuk stand up, mengekspresikan apa ya, nggak suka atau apa gitu. Kalau yang controllers, mereka tuh harus let go gitu, karena mereka super saklek kan. Jadi mereka tuh harus belajar untuk let go. There are things that can happen outside of your pakemnya tadi itu loh gitu. Kalau yang avoiders juga sama, sebenarnya expressing emotion, karena orang-orang avoidant ini kan jelek ya dalam expressing emotion. Jadi mereka sebenarnya harus belajar gimana mengekspresikannya. Kalau untuk orang lain, gimana mereka harus beriak terhadap orang yang avoidant ini, sebenarnya kuncinya satu, sabar. Sabar. Sumpah. Kayak mereka tuh harus sabar, karena orang ini ya, mungkin beda ya. Kalau orang anxious tadi bisa dengan diberikan reaksi ini Validasi. kayak validasi kayak gitu kan. Ya. Kalau orang avoidance ini, kenapa sabar? Lo tuh harus menunggu dia sampai dia mau terbuka sama lo. Atau nggak, bahkan orang nih ya, kalau misalnya orang avoidant ketemu sama orang secure, itu bisa menyebabkan relationship anxiety di orang yang secure. Percaya nggak lo? Coba, saking orang yang si avoidant ini tuh bener-bener kayak orang don't care, jadi bahkan orang secure pun bisa ngerasa kayak orang anxious gitu loh. Jadi dia sayang nggak sih sama gue gitu loh. Kayak gitu. Mempertanyakan gitu ya. Iya, bener. Makanya kenapa dibilang kuncinya sabar, karena nothing you can do sebenarnya lebih ke arah lo membuat orang ini merasa nyaman di hubungan tersebut, terus ya bikin lama-lama open up gitu. Nah, kalau misalnya orang anxious itu katanya mikirnya kemana-mana, tapi itu internalisasi kan? Kalau orang avoidant tuh mikirnya kemana-mana tapi keluar eksternal gitu. Jadi katanya nih, kalau lo dating sama orang avoidant, salah satu cara terbaiknya adalah melakukan aktivitas yang fisik. Karena dengan mereka, misalnya nih, lo main bowling bareng, terus atau apa ya, main time zone bareng, sehingga kepalanya si orang avoidant tuh di situ gitu loh. Gak tahu. Oh, jadi fokus sama kegiatannya gitu ya. Iya, jadi fokus sama kegiatannya, nah itu bisa menimbulkan bonding gitu loh. Karena mereka tanpa merasa gimana ya, kalau ngobrol di restoran, pertama kepala mereka bisa kemana-mana, kedua mereka nggak suka intimacy yang kayak gitu. Mereka merasa di-invade kan personal space-nya karena lo nanya-nanya hal yang intim. Nah, kalau aktivitas kan mereka tanpa disadari mereka melakukan happy, mereka ketawa-ketawa, muncul tuh bondingnya sama the other person gitu. Apalagi seaktivitas yang mereka sukain gitu ya, Bu. Jadi mereka kayak right here, right now gitu, kayak bisa bonding sama orangnya gitu. Berarti kalau gitu kita belajar untuk bondingnya pun dengan cara-cara yang itu sifatnya kayak kan kegiatan fisik, hal yang superficial gitu kan, bermain fisik gitu kan. Berarti kita ngedeketinnya juga dengan cara itu biar dia nyaman, biar dia nggak run away gitu kali ya. Iya. Karena lama-lama dia. Iya, karena kuncinya emang bikin nyaman dulu sih. Ketika nyaman, nih orang akan open up sendiri, tapi it will take a long way gitu loh sampai mereka open up. Jadi sebenarnya untuk partnernya sih kayak ya udah, you just be there when lo sabar aja sampai mereka membuka diri. Ketika mereka membuka diri, be there gitu. Oke. Gue bisa ngebayangin ini kalau misalnya pasangan yang anxious dia udah kayak gitu. Iya sih. Karena orang secure aja orang secure-nya bisa jadi anxious. Aduh. Iya benar. Iyalah, Pak. Kayak
gitu kan. Oke. Iya. Alright. Gitu. Seru sekali bahasan kita hari ini, sobat. Iya, menarik banget. Maaf ya buat yang pasangannya ada yang avoidant mungkin. Iya, bersabar-sabar aja. Benar kata Tibona, itu dia. Bersabar-sabar saja. Iya, nggak bisa Berusaha untuk nerimo gitu ya. Iya. Harus tenang gitu. Jangan kebawa emosi. Ntar lo di-kick lo sama dia. Ajakin main fisik ya kan, main olahraga. Aduh, main fisik apa tuh? Pikir apa lo, Bo? Salah banget dah gue kalau ngomong kayak gitu sama lo berdua. Itu Timo tahu gue nggak mikir gitu tadi nih. Oh ya, salah emang salah. Ya begitu berarti ya. Iya betul. Main fisik. Nih abis ini masih akan ada satu tipe attachment insecure lagi nih yang abis ini. Iya, yang gak kalah seru dibahasnya sih. Seru-seru banget asli tipe-tipe ini yang tuh. lebih complicated nih sebenarnya. Gimana? Udah ada yang relate belum nih? Dari 3 tipe. Dari 3 tipe yang udah kita omongin ada yang relate nggak kalian? Kalau nggak ada, mungkin yang abis ini nih. Ya Allah jangan dong, atulah. Semoga aja dia yang paling pertama tadi gitu kan, yang secure. Ya atau at least mungkin yang nonton video ini tuh mau consult, aduh gimana sih gue ke pasangan gue, nah hati aja pasangannya bisa, yang masuk ke tipe yang terakhir ini. Iya betul. Ya, sepakat. Oke then, see you in the next video. See you.